A few minutes later, 1 hour later, 24 hours later, 1 week later, 1 eternity later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Novidayanti Siregar, mahasiswi Universitas Islam Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Sejarah Peradaban Islam dari kelas SPI 1. Baik, saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani dua orang teman saya, yaitu Ahmad Hadi dan Muhammad Hasyando Nasution. Kami dari kelompok 1, mata kuliah pengantar ilmu sosial, akan membahas sejarah menurut para ahli atau biasa disebut sejarah menurut sejarawan. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, mari kita simak penjelasan selengkapnya berikut. Saya Novidayanti Siregar akan membahas pengertian sejarah menurut para ahli. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa sih sejarah itu sendiri. Nah, sejarah adalah salah satu materi yang diajarkan sejak duduk di bangku sekolah dasar. Bahkan dalam berbagai keperluan, sejarah menjadi hal penting yang menarik untuk dipelajari. Meski sudah tak asing lagi dengan istilah yang satu ini, namun sebenarnya apa itu sejarah? Yuk simak penjelasannya bersama kami kelompok 1 untuk cari tahu tentang pengertian sejarah. Sejarah menurut para ahli atau sejarawan. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarotun yang berarti pohon kayu. Pohon dalam pengertian ini merupakan suatu simbol, yaitu simbol kehidupan. Di dalam pohon terdapat bagian-bagian seperti batang, ranting, daun, akar, dan buah. Bagian-bagian dari pohon itu menunjukkan adanya aspek-aspek kehidupan yang satu sama lain saling berhubungan untuk membentuk sesuatu itu menjadi hidup. Ada dinamika yang bersifat aktif. Dinamika ini terus-menerus terjadi beriringan dengan waktu dan ruang di mana kehidupan itu ada. Lambang pohon itu menunjukkan adanya pertumbuhan dan perkembangan. Istilah yang memiliki makna sama dengan kata sajarotun adalah silsilah, riwayat atau hikayat, kisah, dan toreh. Silsilah menunjuk pada keluarga dan nenek moyang. Pada kerajaan-kerajaan masa lampau sering dibuat silsilah keluarga raja, mulai dari siapa pendiri raja itu sampai pada raja yang sedang berkuasa. Dalam bahasa Arab, kata kisah yang umumnya menunjuk ke masa lampau justru lebih mengandung cerita yang benar-benar terjadi pada masa lampau, yakni sejarah. Dalam bahasa-bahasa Nusantara ada beberapa kata yang kurang lebih mengandung arti sejarah, ialah babat yang berasal dari bahasa Jawa, tambo bahasa Minangkabau, tutui tete bahasa roti, pustaka atau cerita. Barangkali kata babat ada hubungannya dengan kata babat dalam bahasa Jawa dalam arti memangkas. Hasil pembabatan ialah suasana terang. Dengan demikian, babat dalam arti sejarah bertugas untuk menerangkan suatu keadaan. Dalam istilah bahasa-bahasa Eropa, asal muasal istilah sejarah yang dipakai dalam literatur bahasa Indonesia itu terdapat beberapa variasi. Meskipun begitu, banyak yang mengakui bahwa istilah sejarah berasal muasal dalam bahasa Yunani, yaitu historia. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan history, bahasa Prancis history, bahasa Italia storia, bahasa Jerman Geschichte yang berarti terjadi, dan bahasa Belanda dikenal dengan Geschiedenis. Setelah menyimak apa itu sejarah, berikut adalah fungsi sejarah yang perlu kita ketahui, yaitu fungsi intrinsik. Sebagai ilmu yang berkembang dalam filsafat teori sejarah, ilmu-ilmu lain dan metode sejarah,
sebagai cara mengetahui masa lalu, sebagai pernyataan pendapat sesuai dengan ilmunya, sebagai profesi yakni penulis atau peneliti sejarah. 2. Fungsi ekstrinsik. Menurut fungsi ekstrinsiknya, sejarah berguna untuk berbagai ilmu lainnya yang masih lekat satu sama lain. Saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh rekan saya, yaitu Novidayanti Siregar. Lihat pada makna secara kebahasaan. Dari berbagai bahasa di atas dapat ditegaskan bahwa pengertian sejarah menyangkut tentang waktu dan peristiwa. Oleh karena itu, masalah waktu penting dalam memahami satu peristiwa. Maka para sejarawan cenderung mengatasi masalah ini dengan membuat periodisasi pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama, Thomas Keller memberikan definisi sejarah adalah peristiwa masa lampau yang mempelajari biografi orang-orang terkenal. Mereka adalah penyelamat pada zaman dahulu. Maka kita bersyukur bahwasanya mereka telah menyelamatkan kita dari zaman-zaman yang sebelum-sebelumnya belum mengenal seperti lampu atau segala macam itu, alat-alat elektronik. Jadi kita merasa bersyukur kepada mereka yang telah memberikan dampak besar bagi kehidupan pada saat sekarang ini. Yang kedua, Herodotus, ahli sejarah pertama dunia kebangsaan Yunani, yang mendapat julukan The Father of History atau Bapak Sejarah. Menurut Herodotus, sejarah tidak berkembang ke arah ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. 3. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan yang terjadi pada waktu ataupun pada waktu yang ada di masyarakat ini. 4. J.F. Bries. Sejarah adalah catatan dari apa yang telah dipikirkan ataupun dikatakan dan diperbuat oleh manusia. Yang kelima ialah Walsh. Sejarah itu memberatkan pada pencatatan yang berarti dan penting saja bagi manusia. Catatan itu meliputi tindakan-tindakan dan pengalaman-pengalaman manusia di masa lampau pada hal-hal yang penting sehingga merupakan cerita yang berarti. Yang terakhir yaitu Patrick Gardiner. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia maupun yang diperbuatnya tentang hal-hal kebaikan ataupun hal-hal keburukan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan saya akan mengalihkannya kepada rekan saya, yaitu Asyando. 7. Ruslan Abdul Ghani. Sejarah ialah ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau beserta kejadian-kejadiannya, dengan maksud untuk menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya untuk dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan masa sekarang serta arah progres masa depan. Ilmu sejarah ibarat penglihatan 3 dimensi. Pertama, penglihatan ke masa silam. Kedua, ke masa sekarang. Ketiga, ke masa yang akan datang. Atau dengan kata lain, dalam penyelidikan masa silam tidak dapat melepaskan diri kenyataan-kenyataan masa sekarang yang sedang dihadapi. Dan sedikit banyak tidak dapat kita melepaskan diri dari perspektif masa depan. 8. Mengikuti definisi yang diberikan oleh Aristoteles, sejarah merupakan suatu sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. Pada masa yang sama,
Menurut beliau juga sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan-catatan, rekod-rekod atau bukti-bukti yang konkret. 9. Menurut R.G. Goldingwood, sejarah ialah sebuah bentuk penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. 10. Patrick Gardiner menyatakan sejarah sebagai ilmu yang mempelajari apa yang telah diperbuat oleh manusia. 11. Dr. Sidi Ghazaliba mencoba menggambarkan sejarah sebagai masa lalu manusia dan seputarnya yang disusun secara ilmiah dan melengkapi, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian dan kepahaman tentang apa yang berlaku. 12. Sejarah menurut E. Hajar dalam buku teks What is History adalah dialog yang tak pernah selesai antara masa sekarang dan masa lampau. Suatu proses interaksi yang berkesinambungan antara sejarawan dan fakta-fakta yang dimilikinya. 11. Shepard juga berpendapat sejarah ialah peristiwa yang telah lalu dan benar-benar terjadi. 14. Sejarah adalah ilmu pengetahuan dengan umumnya yang berhubungan dengan cerita bertarik sebagai hasil. Pengertian sejarah menurut Nugroho Noto Susanto. Pengertian sejarah menurut Nugroho Noto Susanto adalah peristiwa-peristiwa yang menyangkut manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat yang telah terjadi di masa lalu. Dan ada juga pengertian sejarah menurut Taufik Abdullah. Pengertian sejarah menurut Taufik Abdullah adalah manusia dalam jangka waktu tertentu di masa lalu yang dilakukan di tempat-tempat yang tertentu. Dan ada juga pengertian sejarah menurut Dr. Sidi Ghazalba. Pengertian sejarah menurut Dr. Sidi Ghazalba adalah masa lalu manusia dan seputarannya ataupun sekelilingnya yang disusun secara ilmiah dan lengkap meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian dan pemahaman tentang apa yang telah berlalu. Dan pengertian menurut sejarah Muhammad Ali. Pengertian menurut sejarah Muhammad Ali adalah merupakan keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang telah benar-benar terjadi. Adalah dalam ilmu menyelidiki perubahan-perubahan yang benar-benar telah terjadi di masa lalu. Dan ada juga pengertian sejarah menurut Rahmati Wiratmaja. Pengertian sejarah menurut Rahmati Wiratmaja adalah bahwa sejarah disiplin ilmu yang menjanjikan etika, moral, kebijaksanaan, dan nilai-nilai kepribadian manusia